Kita akan melanjutkan pembahasan kitab sinopsis, ya, melanjutkan minggu lalu dengan tema malam hari ini penggenapan kriteria hamba Tuhan. Ya, bagaimana Yesus melayani sebagai hamba Allah, sebagai hamba Yahweh? Ini sudah tertulis sebetulnya dalam kitab Yesaya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Matius sebagai pemenuhan, ya. Kita akan baca Matius 12 ayat 15 sampai dengan 21. Matius 12 ayat 15 sampai 21. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Baik, Bapak Ibu, latar belakang pembacaan ayat ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Prinsip Yesus sangat jelas. Manusia lebih berharga dari apapun. Lebih berharga dari makhluk hidup lainnya, baik hewan, bahkan lebih berharga dari hari Sabat itu sendiri. Jika hewan peliharaan boleh ditolong pada hari Sabat, maka menolong manusia pada hari Sabat bukanlah pelanggaran. Sebab kemuliaan Sabat bukan terletak pada hari itu, ya, bukan terletak pada hari itu sendiri, tetapi bagaimana kita memperlakukan jiwa-jiwa dengan lebih baik pada saat Tuhan memberi kesempatan. 6 hari dalam seminggu orang bekerja. 1 hari Tuhan beri kesempatan untuk istirahat. Kalau kesempatan kita istirahat, kita bisa menolong orang, itulah kemuliaan Sabat. Jadi kemuliaan Sabat itu bukan di harinya. Paulus mengajarkan, jauhilah tahayul. Jauhilah tahayul yang mengajarkan satu hari lebih baik daripada hari lain. Hari raya ini, hari raya itu lebih baik daripada hari-hari lain. Itu tahayul Bapak Ibu. Tidak ada seperti itu dalam kekristenan. Jadi kemuliaan Sabat adalah saat manusia diberi kesempatan istirahat, tetapi dia masih mau menolong orang, masih mau menolong sesamanya, itulah kemuliaannya. Bukan hari Sabatnya sendiri, bukan hukumnya sendiri. Ya, tidak seperti itu. Di dalam Markus 12, ya ini kita kasih perbandingan. Di dalam Markus 12 ayat 33, Yesus mengajarkan, ya di dalam Markus 12 ayat 33, silakan dibuka saja. Yesus mengajarkan memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih baik, adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Perhatikan ayat ini. Ya. Perhatikan ayat ini. Ini ayat penting. Kita baca yang B. Ya, kita fokus sama yang B. Ya.
dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini penting Bapak Ibu. Kalau bagi orang Yahudi, korban bakaran, korban sembelihan itu lebih penting dari segalanya. Itu ciri orang beragama. Tapi bagi Yesus, mengasihi sesama itu jauh lebih penting daripada mezbah korban bakaran dan korban sembelihan. Ini Yesus yang ngomong. Jadi fokus kekristenan berbeda dengan agama. Kalau agama itu mendirikan syariah, mendirikan agama, memuliakan agama, menegakkan agama, apapun istilahnya. Tapi kalau Yesus enggak. Yesus menegakkan kasih kepada sesama sebagai yang utama. Melampaui segala macam ritual. Kita baca yuk, Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ungkupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ya, Bapak Ibu, ayat ini muncul pada saat Israel dalam pembuangan. Mereka tidak lagi bisa mempersembahkan korban bakaran maupun korban sembelihan. Mereka ganti menjadi doa. Mereka ganti menjadi pujian, tangan terangkat. Ya. Jadi kalau di zaman sekarang, kasih terhadap sesama manusia itu melampaui doa dan pujian. Kasih terhadap sesama melampaui doa dan pujian. Melampaui. Kasih terhadap sesama melampaui ritual agama. Ya, kalimat lainnya itu, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua ritual agama. Doa, pujian, penyembahan, itu kan ritual agama. Lebih dari itu Allah menghendaki, kasihi sesama. Ya. Kalau tidak percaya, kita buka satu ayat lagi. Matius 5 ayat 24. Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jelas ya. Tuhan mengajarkan dalam Matius 5 ayat 24, sebelum kita berdoa, sebelum kita mempersembahkan korban itu berdoa sama, kita harus berdamai dengan sesama kita. Ini mau menunjukkan bahwa ritual doa kita tidak bernilai di hadapan Allah jika kita tidak berdamai dengan sesama. Doa kita tidak bernilai di hadapan Allah, dengan kata lain, jika kita tidak menjadi berkat bagi sesama. Memahami ayat jangan kaku. Ya, Pak, itu kan disuruh meninggalkan mezbah hanya untuk berdamai. Lah, berdamai itu apa? Berdamai itu berarti kamu mampu mendekati sesamamu dan mengucapkan berkat, mengucapkan shalom. Itu berdamai. Bahasa Jawanya enggak siwak, enggak mungsuan, kan gitu berdamai. Jadi kalau kamu ingin doamu didengar, berdamai dulu. Kalau kamu ingin didengar doamu, jadilah berkat dulu. Bapak Ibu, kadang gini, banyak orang beragama salah memposisikan diri. Seolah-olah doa, ritual, ya ujian, penyembahan, ataupun ritual yang lainnya, itu dianggap lebih bernilai daripada berdamai atau menolong sesama. Ini salah.
Kesalahan orang beragama lebih berpikir bahwa ritual lebih utama daripada kasih. Yesus enggak. Yesus mengatakan kasih lebih utama dari ritual. Kasih lebih utama dari doa. Berdamai dalam pemahaman Yahudi berarti memberkati, Bapak Ibu. Ya, berdamai dalam agama Yahudi berarti memberkati, mengucap shalom atau memulihkan hubungan. Ya. Ini juga berarti dalam kita berdoa jangan sampai membuat syak orang lain. Saya ulangi, ini berarti dalam kita berdoa jangan sampai membuat syak orang lain dengan mengabaikan atau mengacuhkannya. Kita tidak, ya gini, kita tidak salah fokus berdoa, tetapi jangan kaku. Kita harus tahu, ya, dengan situasi dan kondisi. Pada saat kita berdoa, orang datang mengetuk pintu kita, tinggalkan doanya. Tanyakan apa maunya. Siapa tahu dia butuh pertolongan. Kasihmu lebih utama daripada doamu. Kasih kepada sesama itu lebih nyata bagi Allah daripada sekedar doa. Jangan sampai pada saat kita berdoa kita pasang status. Ya, jangan sampai pada saat kita berdoa kita pasang status. Harap jangan diganggu, sedang berdoa. Itu agamawi banget Bapak Ibu. Orang berdoa pagi, itu jam-jam pribadi, betul enggak? Kalau sampai ada orang ngetok, itu penting loh. Kalau subuh-subuh ngetok, subuh-subuh ngedor pintu kita, itu enggak mungkin hal sepele kan? Ini contoh. Biasanya orang berdoa pagi atau malam, itu pasti hal-hal penting. Jangan diabaikan, nanti dia sakit hati, salah paham. Halo, ngerti gak maksudnya? Bukan gak boleh fokus ya, lah kita lagi berdoa, anak kita, pa, dolan yuk. Nah itu abaikan gak apa-apa, itu gak penting. Tetapi pada saat orang lain ingin bertemu kita, siapa tahu itu hal penting. Jangan jadi sandungan. Berdamailah. Jangan membuat orang syak dengan gaya doa kita, dengan gaya agamawi kita. Jangan. Bagi Allah mengasihi sesama manusia itu jauh lebih penting daripada ritual. Bagi Yesus Bapak Ibu, jiwa manusia lebih berharga dari segala ritual. Sebab manusialah tujuan keselamatan diadakan. Saya ulangi ya. Bagi Yesus jiwa manusia lebih berharga dari segala ritual. Sebab manusialah tujuan keselamatan diadakan. Yesus hadir ke dunia, mati buat kita, itu untuk keselamatan manusia loh. Makanya manusia ini yang paling penting bagi Allah, bagi Yesus. Bukan agama. Allah tidak membuat agama. Yesus hadir ke dunia tidak sedang menegakkan Yudaisme. Tidak. Bahkan Yesus lahir ke dunia tidak sedang membuat agama Kristen. Tidak. Yesus lahir ke dunia agar manusia bisa mengasihi sesamanya. Tujuan keselamatan adalah manusia. Itu yang paling penting. Bukan agamanya. Bukan ritualnya, bukan hari-harinya. Kalau kita salah Bapak Ibu, kita salah loh di hadapan Allah. Saya tidak menolak prinsip orang berdoa harus fokus kepada Allah, tetapi jangan kaku. Mereka yang datang kepada kita pasti memerlukan kita. Jangan abaikan hanya karena kita sedang ritual. Jangan. Contoh, kita lagi ibadah minggu. Tiba-tiba di depan ada kecelakaan, jebret gitu ya. Enggak ada yang bisa menolong.
Ya salah satu dari kita harus ngalah nganterin tuh orang ke rumah sakit. Enggak ada apa, enggak ada masalah. Kenapa saya katakan enggak ada masalah? Allah mengerti jika kita meninggalkan ritual untuk menjadi berkat bagi orang lain. Allah mengerti. Tetapi manusia sesama kita belum tentu mengerti jika kita mengabaikannya karena kusuk berdoa. Paham enggak maksudnya? Pada saat kita melakukan ritual, entah doa, entah lagi di gereja, lalu orang butuh bantuan, tolong dulu. Dahulukan kasih. Allah mengerti kok. Pada saat kita berdoa atau lagi di gereja, kita keluar dari ibadah untuk membantu orang. Allah mengerti dan itu yang dikehendaki. Tetapi kalau kita cuek, kita fokus berdoa dan tidak mau diganggu, kita fokus dengan ibadah gereja dan tidak mau diganggu, orang bisa salah paham. Iku orang Kristen kok gak mau tahu ya. Kok gak punya kasih ya. Jadinya salah paham. Orang itu gampang salah paham, tapi Allah yang maha tahu, dia tahu hati kita. Kalau kita meninggalkan doa, meninggalkan ibadah gereja untuk nolong sesama, ya Tuhan malah senang. Karena memang itulah yang diajarkan. Tidak mungkin Tuhan gak tahu. Karena Allah sendiri yang mengajarkan, kalau kamu mau berdoa, kamu belum beres sama saudaramu, pemberesan dulu. Jadilah berkat dulu. Hubungan dengan sesama itu harus beres dulu. Baru doamu itu berarti. Halo, benar enggak? Ini firman Tuhan, ini kekristenan. Berbeda dengan agama Bapak Ibu. Kalau agama, ada kilat mengguntur, banjir, doa ya doa. Itu agama. Tapi kekristenan bukan. Itu bedanya. Amin. Mungkin bagi kebanyakan kita, ajaran ini aneh gitu ya. Tapi yang tuh ngomong Tuhan sendiri masalahnya. Kekristenan bukan agama. Ada orang berdoa di perempatan jalan atau di pinggir jalan. Mobil lewat, mobil tidak macet gara-gara dia berdoa di tengah jalan, tidak mau tahu. Itu orang agama. Tapi kalau orang Kristen, enggak loh. Dahulukan kesejahteraan sesama. Dahulukan kasih untuk sesama. Baru Allah mendengar doamu. Amin. Jelas bukan berarti meninggalkan ritual karena hal remeh-temeh. Ya tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksud Yesus, kasih lebih utama dari segala ritual. Kasih lebih utama dari segala aturan-aturan agama. Bagi orang Yahudi Bapak Ibu, Sabat itu benar-benar gak boleh diganggu-gugat. Gak boleh jalan lebih dari berapa meter, tidak boleh masak, tidak boleh macam-macam. Begitu kakunya, dalam tanda kutip, begitu menghormatinya. Gitu ya. Tetapi bagi Yesus, enggak. Kalau pada hari Sabat ada orang lapar, ya petiklah gandum, masaklah dan makanlah. Tidak ada masalah. Kita kadang-kadang tidak bisa menghayati betapa ketatnya aturan Sabat, karena kita nggak hidup di situ. Tapi kita sangat menghayati doa tidak mau diganggu. Itu nggak beda dengan Sabat tidak mau diganggu. Sama sebetulnya. Padahal Yesus katakan, kalau kamu lapar, ya petiklah gandum untuk makan. Kalau orang butuh ditolong, tolonglah pada hari Sabat, tidak ada masalah. Itu sama, jika kamu berdoa, orang butuh ditolong, tinggalkan doamu tolong orang dulu. Kalau kamu lagi ibadah gitu ya, ada butuh bantuan, satu-satunya yang dimintain tolong kamu misalnya sama tetangga, Pak tolong rumah saya kebakaran, saya nggak tahu menghubungi siapa. Silahkan pulang, urusin tetanggamu dulu. Itu kasih. Kasih itu di atas aturan Taurat. Kasih itu melampaui hukum. Masa enggak ngerti? Halo? Masa kalah sama orang dunia?
Itu ambulan lewat demi nyawa orang. Itu semua aturan lalu lintas bablas. Betul enggak? Betul. Masuk kita kalah sama ambulan? Halo Bapak Ibu, dahulukan kasih. Prinsip Yesus ini berbeda Bapak Ibu dengan ahli Taurat lainnya yang meninggikan agama atau tradisi daripada manusia. Inilah yang membuat orang-orang Farisi sekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Perbedaan ini Bapak Ibu yang membuat Yesus dimusuh. Para rabi, orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, semua itu orang-orang agamawi. Fokusnya beragama, fokusnya menegakkan agama. Berbeda sama Yesus, Yesus menegakkan manusia. Yesus menilai, ya, Yesus memberi nilai tinggi manusia. Yang Yesus tegakkan kasih pada sesama. Ini bedanya. Banyak pendeta menjelaskan bahwa kekristenan bukan agama. Lah bedanya apa? Kalau sama-sama berdoa tidak bisa diganggu, kalau sama-sama ibadah tidak bisa diganggu, apa bedanya? Hukum Sabat itu bisa diganggu bagi Yesus. Kenapa? Karena jiwa manusia lebih penting, perut manusia lebih penting. Lu jelas loh, alasan Petrus dan murid-murid yang lain memetik gandum pada hari Sabat karena dia lapar, betul enggak? Kalau enggak lapar enggak mungkin memetik gandum. Ya, dengan perbedaan itulah orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tahu maksud mereka lalu dia menyingkir. Oke, ini baru masuk sekarang. Saya harus kasih tahu latar belakangnya supaya Anda bisa tahu. Ya, saya kasih tahu latar belakangnya supaya Anda bisa tahu yang digenapi Yesus dari nubuatan Yesaya itu apanya. Gitu ya. Orang banyak mengikuti dia untuk belajar. Ya, orang banyak meskipun Yesus dianggap sesat gitu ya. Tapi ada saja orang yang mengikuti dia untuk belajar. Yesus dengan keras ia melarang, ya, dengan keras ia melarang, dengan keras Yesus melarang. Orang banyak itu untuk menceritakan dirinya. Ya, dari pembacaan tadi. Yesus tidak ingin terkenal Bapak Ibu. Ia melarang orang banyak itu untuk cerita tentang dirinya. Yesus tidak ingin terkenal. Yesus tidak sedang mencari panggung. Bagi Yesus mengajar setiap orang yang mau belajar padanya itu cukup. Yesus tidak mau memaksa. Ayo belajar. Ayo ikut kelas supaya diberkati. Tidak ada kayak gitu. Mau belajar ayo, tidak belajar ya tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Pernah suatu saat kan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada saat dia ngajar sesuatu yang keras, banyak orang pergi. Dia ngomong sama muridnya, kamu tidak pergi sekalian. Loh itu Yesus loh. Jadi dia nggak pernah maksa, nggak pernah ngajak. Ya. Yesus tidak memaksa orang menjadi muridnya, tidak. Dia cuma ngajak, Petrus ikutlah aku. Lah Petrus mau, ya oke. Loh Petrus tidak mau, tidak ngajak. Ya. Sikap ini berbeda dari kebanyakan para rabi yang mereka bersaing, ya, yang tampak bersaing. Ya. Sikap ini berbeda dari kebanyakan rabi yang bersaing, tampak ingin lebih besar dan terkenal. Ya. Persaingan Bapak Ibu. Jadi di zaman itu persaingan hamba Tuhan sudah ada, gitu ya. Sama seperti sekarang. Banyak pendeta jor-joran kepingin terkenal. Ya. Bapak Ibu, apa yang telah dijelaskan Matius, bahwa Yesus mengutamakan kasih daripada ritual, Yesus tidak ingin terkenal, ini semua digenapi. Ya, ini semua digenapi. Semua ini sudah tertulis dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Ya. Dan ini digenapi. Dan ini digenapi oleh Tuhan Yesus.
Kalau Anda baca tadi Matius 12 ayat 18 sampai dengan 21, itu kutipan Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Itu kutipan. Dan menurut Matius, ya, apa yang ditulis Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 itu digenapi oleh Yesus. Kok bisa begitu? Nah, ayo kita bahas satu-satu ya. Matius 12 ayat 18. Lihatlah, ya, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan maklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu, Yesus dipahami oleh Matius sebagai hamba Allah yang maha tinggi, yang dikasihi oleh Allah. Dan oleh Yesuslah pikiran perasaan Allah dipuaskan. Nah, itu kalimat lainnya begitu, ya. Allah akan mengimpartasikan gairahnya kepada Yesus dan Yesus akan memberitakan bagaimana penghakiman Allah yang adil kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu, di situ ada kata hukum. Coba munculkan Matius 12 ayat 18. Ya, di situ ada kata hukum. Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Kata hukum di situ sebetulnya kurang tepat, ya, karena hukum itu kalau bahasa Yunaninya nomos. Tetapi kata hukum di situ bukan nomos, tetapi krisis. Ya, krisis yang artinya separating, memisahkan, selection, memilih gitu ya. Judgment, menilai, memberi opini gitu ya. Berarti artinya penghakiman, pengadilan, memisahkan atau menilai. Artinya Yesus mengajar prinsip-prinsip hidup yang kudus, yang benar di hadapan Allah, bagaimana bersikap adil yang benar, serta kasih lebih utama dari ritual. Maksudnya gitu. Jadi maksudnya, lihatlah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh gairahku kepadanya dan ia akan memaklumkan dan ia akan mewartakan dan ia akan mengajarkan bagaimana hidup kudus di hadapan Allah yang sesungguhnya. Bagaimana bersikap adil. Bagaimana menilai benar atau salah. Sehingga orang bisa terspirit, terpisah. Sehingga orang bisa memisahkan diri. Oh, itu tidak benar, ini benar. Oh, itu salah, ini benar. Paham maksudnya? Jadi Allah akan memberikan gairah kepada Yesus yang akan diajarkan kepada manusia supaya manusia tahu mana benar, mana salah menurut Allah. Memaklumkan itu maksudnya. Itu artinya Bapak Ibu. Ya. Matius 12 ayat 19. Ia tidak akan berbantah, ia tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bapak Ibu, dalam karyanya, Yesus itu tidak pernah memaksa. Dalam karyanya, Yesus tidak berbantah-bantah, enggak berdebat, gitu ya. Dia tidak memaksa atau mengintimidasi orang agar percaya kepadanya, tidak. Ya, dia tidak mengintimidasi orang agar percaya kepadanya seperti umumnya tokoh agama melakukannya. Percaya padaku. Kalau kamu tidak percaya kamu masuk neraka. Tidak gitu begitu. Tidak begitu. Dia tidak ingin terkenal, ya. Dia tidak ingin terkenal. Dia tidak ingin mencari popularitas. Tujuan dia hadir, dia cuma mengajar. Dia enggak mau cari panggung, menjadi rabi terkenal, tidak. Yesus sering mengatakan, jangan kau bicara sama orang lain. Baik dia lakukan penyembuhan, baik dia mengajar, terus enggak usah ngomong-ngomong yang lain. Kamu ketemu aku mau belajar, ayo duduk, enggak mau aja, ya sudah. Aduh. Bapak Ibu, bagi Yesus, manusia yang memilih percaya dengan kesadarannya lah yang berharga. Bukan paksaan,
bukan yang diintimidasi, bukan yang dirayu. Yang berharga itu adalah orang yang dengan kesadarannya mau belajar, mau mendengar, mau ikut. Itu yang berharga. Tapi kalau diajak belajar, diajak mendengar firman, dengan iming-iming berkat, dengan ditakut-takutin kutuk, belalang pelahap, itu enggak ada kualitasnya, tidak ada bagus-bagusnya sebetulnya, tidak ada nilainya. Yang berharga adalah orang yang mendengar, merenungkan, dan berbuah dengan kesadaran. Bukan dengan rayuan ataupun intimidasi. Amin. Itu ya. Jelas apa yang dikatakan Yesaya itu tergenapi. Yesus tidak berbantah-bantah, dia enggak berteriak. Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bapak Ibu, buluh adalah sejenis tumbuhan yang panjang dan lurus. Buluh itu bukan bulu ya, bukan kemucing. Buluh itu tanaman yang lurus, tengahnya bolong, kelihatannya begitu. Betul, ini adanya di sungai-sungai di Mesir biasanya, di sungai-sungai Timur Tengah itu ada buluh. Buluh adalah jenis tumbuhan yang panjang lurus, biasanya digunakan sebagai pengukur, sebagai penggaris, karena lurus. Digunakan sebagai seruling, berarti kan tengahnya bolong, atau pena. Itu buluh. Ya. Jadi buluh yang patah terkulai menggambarkan seseorang yang hancur. Ya, merasa tidak berguna dan terbuang, itu buluh. Sumbu yang pudar atau tidak dapat menyala adalah gambaran orang yang tidak berpengharapan, enggak punya semangat lagi, tidak on fire. Kalau kalau sumbu yang menyala itu kan on fire istilahnya. Tapi sumbu yang tidak menyala tinggal tinggal ya mungkin cuman ada titik-titik merah, tinggal baranya sedikit gitu ya. Tidak dipadamkan. Yang patah ya, buluh yang patah terkulai tidak dihancurkan, enggak dibuang. Sumbu yang tidak menyala, tinggal baranya saja, tidak dimatikan. Paham ya maksudnya ya? Adalah gambaran orang yang tidak berpengharapan. Namun Yesus tidak menyingkirkan orang-orang seperti ini. Yesus memulihkan dan memberi pengharapan bagi mereka. Ya, Yesus memulihkan dan memberi pengharapan bagi mereka yang terbuang dari masyarakat, yang terbuang ya karena dianggap gak penting. Bagaimana Yesus memulihkan dan memberi pengharapan? Dengan menyatakan keadilan itu. Bapak Ibu, di dalam teologi orang Yahudi, orang miskin dianggap kena kutuk, berdosa. Padahal belum tentu kan. Orang kaya dianggap diberkati, orang kaya dianggap berkenan di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang tidak bisa apa-apa. Di dalam teologi Yahudi ini dianggap kena kutuk. Mereka tidak berpengharapan. Bagi Yesus, mereka itulah yang harus ditolong. Bagi Yesus, ya orang-orang seperti itu tidak malah dihukum. Kalau rabi-rabi menghukum, apa dosamu? Kenapa kamu gak diberkati? Kamu gak perpuluhan ya? Nah itu rabi Yahudi. Kalau ada pendeta yang ngomong seperti itu pada jemaat, itu model rabi Yahudi. Kenapa kamu kok masalah terus? Ekonomi terus masalah, kamu tidak perpuluhan ya? Nah itu buluh yang terkulai dipatahkan, dihancurkan, ya modelnya seperti itu. Tetapi Yesus enggak. Manusia yang sudah tidak punya semangat, yang merasa berdosa, karena dia miskin, dia merasa berdosa, Tuhan tolong. Dia menjanjikan kerajaan surga.
dia yang tidak bisa berdamai dengan Allah, dia janjikan akan ada penebus dosa. Tuhan yang akan menyediakan domba sembelihan buat kamu. Ini maksudnya, Yesus yang menggenapi semua kebutuhan manusia saat itu untuk berdamai dengan Allah. Jadi mereka tidak patah semangat. Masih ada pengharapan aku berdamai dengan Allah. Karena Yesus menyediakan darah pendamaian. Itu maksudnya. Dia gak membiarkan orang yang patah semangat itu malah malah sudah gak ada harapan sama sekali. Tidak. Yesus memulihkan, memberi pengharapan bagi mereka yang terbuang dari masyarakat dengan menjadikan keadilan itu nyata. Yesus memberi diri menjadi korban tebusan karena orang miskin tidak mampu berdamai dengan Allah dengan syarat-syarat ritual. Nyata keadilan Tuhan. Kamu yang tidak mampu menyediakan pendamaian, Allah yang menyediakan pendamaian. Amin. Itu. Yesus mengempowering manusia. Sehingga orang yang patah hati, patah semangat karena tidak mampu berdamai dengan Allah, mereka bisa berharap lagi karena Yesus yang menyediakan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memulihkan semangat yang padam? Atau malah merusak? Atau malah menghancurkan semangat orang? Pak Pendeta, mohon maaf, saya tidak bisa perpuluhan karena anak saya sudah 3 bulan tidak bayar uang sekolah. Jadi uang perpuluhannya saya pakai untuk sekolah. Oh, berdosa kamu, terkutuk kamu, makanya kamu miskin terus. Orang sudah miskin tidak mampu, gitu. Lalu dibegitukan, hancur tidak kira-kira hatinya? Ya itulah. Itu bulu yang terkulai malah dihancurkan, diinjak-injak begitu. Cak. Tapi kalau yang benar tidak begitu. Makanya pemahaman itu penting. Pak Pendeta, saya tidak bisa memberi persembahan. Saya tidak bisa ngasih perpuluhan. Karena anak saya butuh uang sekolah, sudah 3 bulan nunggak. Saya pakai uangnya untuk bantu, untuk nyekolahkan anak, untuk bayar uang sekolah buat ujian, supaya bisa ujian, supaya tidak dilarang ikut ujian. Pendeta yang benar, pendeta yang memberikan semangat. Bu, Pak, tidak usah khawatir. Kalau masih ada yang kurang, ngomong, kita support. Tidak usah khawatir, jangan merasa bersalah. Beda enggak? Beda enggak jemaat yang mendengar seperti itu? Bapak Ibu, kadang-kadang pendeta yang Kristen katanya tingkah lakunya kayak orang Yahudi, agamawi. Bapak Ibu, penilaian Allah itu bisa diandalkan. Tidak seperti penilaian masyarakat beragama yang hanya melihat kulit luarnya. Tidak perpuluhan, tidak ngasih persembahan, dianggap jahat. Tidak, kita kan tidak pernah tahu kebutuhannya orang. Allah yang menilai dan penilaian Allah itu adil. Yesus sangat menjunjung tinggi Bapak Ibu nilai-nilai kemanusiaan. Yesus memberdayakan manusianya. Bukan meninggikan tradisi hukumnya. Bukan meninggikan agamanya yang mempersulit. Tidak. Ya. Orang beragama umumnya meninggikan agamanya. Meninggikan syariatnya. Ya. Orang beragama kan begitu. Yesus tidak. Bagi Yesus itu tidak penting-penting amat. Yang penting, yang utama adalah kasih. Omong kosong kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kamu kepada manusia saja tidak bisa mengasihi. Omong kosong kamu hormat kepada Allah dalam jam-jam doamu. Jika kamu melihat manusia saja kamu tidak mau bantu. Bapak Ibu, ini ajaran Yesus yang benar. Matius 12 ayat 21. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap.
Kepadanya lah, kepada Yesus lah bangsa-bangsa akan berharap. Kepada Yesus bangsa-bangsa secara universal akan berharap. Ini menunjuk apa yang diajarkan Yesus bisa dipahami dan diterima oleh bangsa-bangsa. Tidak seperti tradisi Taurat Yahudi yang eksklusif. Ajaran Yesus itu universal. Bangsa-bangsa yang tidak punya Taurat bisa berharap pada Yesus. Karena ajaran Yesus itu tidak melanggar hukum di negara manapun. Kita baca yuk, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Silahkan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jelas Bapak Ibu? Tidak ada hukum, ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum bangsa manapun yang menentang kasih, menentang sukacita, damai sejahtera, menentang sabar, menentang kemurahan, kebaikan. Tidak ada. Semua buah roh ini kan ajaran Yesus. Buah roh ini kan semua yang diajarkan Yesus. Dan ajaran Yesus tidak bertentangan dengan hukum manapun. Halo. Itulah sebabnya bangsa-bangsa berharap pada Yesus. Karena ajarannya masuk akal dan berlaku universal. Semua orang bisa memahami. Kalau Taurat gak bisa. Begitu kena makanan halal haram saja, orang asing beda. Loh kok gini ya? Ketemu Taurat, orang Cina bingung, lah aku gak bisa makan baikut. Betul enggak? Ya. Begitu orang Yunani ketemu Taurat bingung. Lah, kudu sunat. Gimana? Udah gede baru kenal Yesus, harus sunat. Ya takutlah. Jangan dipikir sunat seperti zaman sekarang. Zaman dulu Bapak Ibu, resiko infeksi tinggi. Mau jadi bener aja kok angel, gitu loh. Ajaran Yesus mempermudah Bapak Ibu. Yang penting batin ini benar di hadapan Tuhan. Yang Tuhan Yesus junjung tinggi itu kasih. Bukan Taurat. Yang Tuhan Yesus junjung tinggi mengasihi sesama. Bukan menegakkan ritual. Tidak. Bapak Ibu, inilah karakteristik hamba Tuhan sejati. Yang dinyatakan oleh Yesaya dan digenapi oleh Yesus menurut Matius. Yesus memberi nilai tinggi Allah dengan memperhatikan keselamatan sesama. Sebab untuk itulah juru selamat dihadirkan. Juru selamat dihadirkan untuk menyelamatkan manusianya. Juru selamat dihadirkan bukan untuk menyelamatkan agama, karena agama itu tidak butuh diselamatkan. Agama tidak masuk surga Bapak Ibu, yang masuk surga itu manusianya. Halo? Yang perlu diselamatkan itu manusianya, bukan agamanya, bukan ritualnya. Jika kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus, maka jadilah kita seperti Yesus Sang Juru Selamat dalam memperlakukan sesama. Bukan menjadi seperti tokoh agama. Yang dikit-dikit memperlakukan manusia hitam putih, benar salah. Kamu benar, kamu salah, kamu benar, kamu salah. Kristen tidak gitu. Kristen itu mengempowering seseorang. Yang salah diberi petunjuk supaya bisa hidup benar. Yang sudah benar didorong semakin benar. Itu kekristenan. Tidak ada penghakiman. Karena yang berhak menghakimi Allah. Itu pun nanti akhir zaman, tidak tahu kapan. Halo, bisa dipahami? Itulah kekristenan, itulah ajaran Tuhan. Jadi kalau mau dipersingkat Bapak Ibu, yang disebut kriteria hamba Tuhan menurut Yesaya yang digenapi oleh Yesus, mengajarkan prinsip hidup kudus, bagaimana bersikap adil, serta mengutamakan kasih
yang lebih utama dari ritual. Ya, itu hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar tidak memaksa atau mengintimidasi dan tidak mencari popularitas. Hamba Tuhan yang benar memulihkan dan memberi manusia pengharapan dengan menjadikan keadilan itu nyata. Kalau kita hamba Tuhan Bapak Ibu, dimanapun kita seharusnya segala sesuatunya itu harus adil. Jangan sampai kita hadir malah jomplang, tanpa pilih kasih. Kalau yang kaya diperhatikan, kalau yang miskin tidak diperhatikan, itu kan contoh keadilan. Jadi hamba Tuhan harus jujur, jadi harus adil, memperlakukan jemaat kaya miskin harus sama. Bapak Ibu, hamba Tuhan yang benar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberdayakan manusia, bukan memberdayakan agamanya. Bukan memberdayakan agamanya, tapi memberdayakan manusianya. Hamba Tuhan yang benar mengajarkan kebaikan yang objektif, bisa dipahami dan diterima secara universal, tidak subjektif. Tidak benar menurut dirinya, tapi benar menurut Allah yang bisa diterima universal. Ini kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Ciri-ciri inilah yang digenapi Tuhan Yesus. Dan seharusnya ciri-ciri ini juga ada pada kita sebagai hamba Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.